Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Freko Zuhri dan tentunya dengan narasumber kali ini bersama dengan Bung Izar dan juga Bung Anggi. Dan pemirsa, kami masih membuka layanan interaktif untuk Anda yang ingin bertanya bersama dengan narasumber kali ini di 08111013 210. Sekali lagi di 08111013 210. Kami tunggu partisipasi ataupun mungkin pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami kali ini. Baik, kalau kita bicara tadi masih terkait dengan pembahasan bagaimana kita menunggu gitu ya hasil dari Mahkamah Konstitusi untuk nanti KPU bisa menetapkan untuk wali kota terpilih sendiri. Tapi kan ada isu-isu juga nih, artinya nanti proses pelantikan ini akan tertunda gitu ya. Memang awalnya akan dilaksanakan di Februari, nanti akan tertunda sekitar di bulan Maret gitu. Apakah benar, gimana nih Bung Anggi untuk proses pelantikan sendiri? Iya, yang pertama memang landasan hukum tentang pelantikan itu adalah Peraturan Presiden Nomor 80 2024. Iya. Di situ per hari ini itu masih dibunyikan pelantikan untuk pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu dijadwalkan tanggal 7 Februari 2025. Untuk pelantikan bupati dan wali kota terpilih itu dijadwalkan tanggal 10 Februari 2025. Tapi masalahnya bukan banyak ya, ada beberapa calon gubernur dan bupati wali kota itu yang sedang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. MK punya tata acara sendiri ketika dia baik itu gubernur maupun wali kota bupati sudah beracara, maka paling cepat tahapannya selesai beracara di Mahkamah Konstitusi itu adalah awal Maret 2025. Jadi dia tidak kompatibel. Nah, tadi alhamdulillah kami sudah mengikuti ya informasi terbaru juga untuk pemirsa Kota Bengkulu, rapat dengar pendapat melalui Ketua Komisi 2 DPR RI dihadiri oleh Mendagri, kami Ketua KPU hadir beserta jajaran di setiap daerah, Bawaslu dan DKPP, alhamdulillah sudah menyimpulkan ada 3 poin hasil kesimpulan RDP siang tadi. Yang pertama adalah untuk pasangan gubernur, bupati dan wali kota yang sudah terpilih dan sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu yang tidak ada sengketa di MK dan daftar usulan pengajuan pelantikannya sudah disampaikan ke DPRD, maka itu akan dilantik serentak tanggal 6 Februari 2025. Dilantik di IKN, Ibu Kota Negara. Itu adalah poin pertama. Lalu terkait dengan poin kedua, nah ini Kota Bengkulu masuk ini, terkait dengan daerah-daerah yang masih berselisih. Sekali lagi notabene-nya tetap masih berselisih. Walaupun saya sampaikan tadi gugatannya sudah disampaikan jauh-jauh hari, lalu ketika pemeriksaan pendahuluan yang pemohon tidak hadir, tetap masih masuk bunyinya untuk daerah-daerah yang masih berselisih, masih menunggu tahapan Mahkamah Konstitusi, menunggu aturan yang ingkrah. Seperti saya sampaikan tadi, kita masih menunggu untuk Kota Bengkulu itu putusan. Itu di sekitar tanggal 11 sampai 13 sampai 14 Februari 2025 ini. Dan poin yang ketiga yang terakhir itu meminta Mendagri untuk mengusulkan kepada Presiden untuk melakukan perubahan peraturan Presiden yang saya katakan di awal tadi dia tidak kompeten tadi, karena dia tanggal 7, tanggal 10, sedangkan MK punya aturan baru, dia baru selesai Maret. Maka ada 3 poin tadi, 6 Februari dilantik serentak yang sudah ditetapkan dan sudah diajukan ke DPRD. Untuk daerah-daerah yang kepalang sudah terregister harus menunggu dulu surat ingkrah putusan dari MK. Dan yang ketiga untuk minta Mendagri mengusulkan pada Presiden merubah Perpres nomor 80 2024. Ya, jadi ini informasi terbaru gitu ya untuk masyarakat, mungkin pemirsa yang menyaksikan bahwa untuk beberapa daerah tadi yang memang tidak ada gugatan, tidak ada sengketa gitu yang memang sudah ditetapkan nanti akan dilantik 6 Februari gitu ya. 6 Februari akan dilantik di IKN, dan untuk beberapa daerah tadi yang masih bermasalah, katakanlah ini masih ada sengketa dan gugatan, ini masih menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Dan memang informasi ketiga nanti kita akan menunggu bagaimana nanti Kemendagri gitu ya. Nah, akan ada perubahan atau mungkin pengajuan gitu ya dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat mungkin beberapa
artinya untuk beberapa kepala daerah ini tidak dilakukan pelantikan serentak gitu ya? Mestinya kan kalau kita melihat pilkada serentak mungkin akan dilaksanakan juga untuk pelantikan serentak untuk kepala daerah, dan begitupun wali kota terpilih ini mestinya sedikit tertunda gitu ya, sedikit tertunda untuk menjalankan nanti program-program yang tadi sudah disampaikan dan akan merealisasikan nanti, bagaimana masyarakat pun sudah menunggu, pasti sudah tidak sabar. Nah, kalau melihat untuk informasi yang kita dengar tadi mungkin Bung Izar, artinya untuk wali kota terpilih akan ditunda, nanti kita menunggu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sejauh ini bagaimana melihat untuk program tadi yang sudah disiapkan dan nanti akan dilaksanakan, sudah ada diskusi dan lain-lain. Nah, untuk 5 tahun ke depan apakah ada program-program khusus gitu ya, yang untuk jangka panjang gitu ya, untuk bisa dinikmati oleh masyarakat Bengkulu? Bicara tentang itu tadi, saya juga cukup terkejut. Karena kenapa baru tadi diskusi itu disampaikan oleh saudara Bung Anggi bahwa untuk yang tidak ada sengketa di MK itu tanggal 6 Februari. Tapi yang sedangkan yang kita sudah dicabut itu masih tercatat dalam sengketa. Jadi kami berharap juga mungkin nanti ada diskusi lain antara KPU dengan Mendagri dan Komisi 2 DPR RI. Semoga kami juga bisa ikut serta di sana. Karena kenapa kata Bung tadi bahwa program-program itu udah ditunggu masyarakat. Masyarakat tuh sudah pengen sekali Bengkulu ini aktif kembali. Program-program yang sudah ada dan diberikan lebih baik lagi, dan untuk jangka panjangnya itu bahwa kami tuh pengen investor datang ke Bengkulu itu tempat-tempat yang tidak terjamah atau yang punya aset-aset Pemda itu bisa dipergunakan kembali. Contohnya seperti taman remaja itu, kalau memang bisa nanti ke Bengkulu, di kota Bengkulu mengolahnya, itu bisa di kota Bengkulu. Itu jangka panjang kita pengen ada tempat untuk masyarakat itu berwirausaha. Dan juga kalau ada juga pengen Barokoto 1 itu menjadi tempat objek wisata kuliner. Jadi emang orang-orang yang datang ke sana itu sekaligus wisata. Di situ ada Benteng Marlborough, situ ada Mas Pemprov yang mungkin nantinya akan diolah lebih baik lagi. Situ banyak objek-objek wisata. Jadi tujuan kami adalah untuk bagaimana masyarakat merasakan Bengkulu ini merasakan ekonomi yang baik untuk kedepannya. Itu lebih baik. Kalau melihat potensi sebetulnya untuk kota Bengkulu sendiri, apa sih potensi yang mungkin bisa ditonjolkan gitu? Mungkin bisa diangkat nanti ke depan, katakanlah program-program ini bisa mendukung gitu untuk ke depannya. Dalam kacamata saya, kalau secara pribadi, itu juga kita diskusikan bahwa Bengkulu ini yang kita bisa jual itu adalah wisata kita. Kita punya semua, pantai kita punya, danau kita punya, persawahan kita punya, tapi tata kelola yang belum. Jadi dinas pariwisata yang nantinya yang akan kita tonjolkan ke depan, orang yang berkompeten. Karena bilang Pak Wali, wali kota kita, kalau kita bilang Bung Dedi itu karena Pak Wali. Pak Wali itu bahwa dia pengennya utang saya itu kepada masyarakat. Karena saya dipilih itu hampir 70.000 memilih beliau itu, bahwa hasil kerja keras beliau yang datang ke tempat pesta, menjadi saksi nikah, yang terkenal juga di Bapak Dedi Takziah. Jadi orang-orang yang kenal sama dia itu memang orang-orang yang pure suka dengan figur dia. Jadi dia pun punya beban mental. Bahwa dia pesan sama kita semua bahwa kita bagaimana sekarang bantu rakyat itu ekonominya seperti apa. Sekarang mereka udah gratis semua loh. Sekolah udah gratis, kesehatan udah gratis, dari lahir sampai meninggal itu udah diurus oleh pemerintah kota. Artinya apa? Tinggal masyarakatnya sendiri pengen maju atau tidak. Tapi kami juga peran aktif dari nantinya wali kota dan tim-tim yang terlibat akan membuat stakeholder yang lain itu akan membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Artinya memang nanti berharap ke depan ada kolaborasi gitu ya nantinya untuk bisa menjalankan program-program yang sudah dicanangkan. Baik, kita akan beri kembali, nanti kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Brendo, kami segera kembali.